Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2423376. Saya berasal dari program studi manajemen pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan pajak karbon di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak karbon. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, kebijakan pajak dapat berupa instrumen yang bersifat insentif dan dapat pula menjadi instrumen yang bersifat disinsentif. Pajak sebagai instrumen yang bersifat disinsentif dapat digunakan untuk mengoreksi kegagalan pasar seperti timbulnya eksternalitas negatif, termasuk meminimalisir dampak negatif dari high carbon industri. Pajak karbon termasuk dalam pajak lingkungan. Pajak ini pada awalnya dirancang untuk mengubah perilaku seperti penggunaan teknologi yang lebih efisien dan low carbon. Jadi, tidak untuk meningkatkan pendapatan. Singkatnya, pajak karbon yaitu pajak yang digunakan pada bahan bakar fosil atau pajak yang dikenakan atas emisi karbon dan bahan bakar dari fosil yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon atau kita lebih kenal emisi CO2. Pajak karbon sebagai salah satu instrumen nilai ekonomi karbon. Tujuannya yang pertama mengubah perilaku, bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Yang kedua, mendukung penurunan emisi, mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka menengah dan panjang. Yang ketiga, mendorong inovasi dan investasi, mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip penerapannya. Yang pertama, adil, berdasarkan pada prinsip pencemar membayar. Yang kedua yaitu terjangkau, memperhatikan aspek keterjangkauan demi kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga yaitu bertahap, memperhatikan kesiapan semua sektor agar tidak memberatkan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum dan pokok-pokok pengaturan pajak karbon. Pajak karbon pertama kali diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, khususnya pada bab 6 pasal 13. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa 1. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. 2. Pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan atau peta jalan pasar karbon. 3. Peta jalan pajak karbon memuat seperti strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, dan keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya. Yang keempat itu kebijakan peta jalan pajak karbon. Ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR RI. Yang kelima, subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Objek pajak karbon. Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. 7. Saat terutang. Pada saat pembelian barang yang mengandung karbon pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu atau saat lain yang diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedelapan yaitu tarif. Pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Yang kesembilan yaitu ketentuan tarif. Dalam hal tarif, harga karbon di pasar karbon lebih rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. 10. Ketentuan mengenai penetapan dan perubahan tarif pajak karbon, dasar pengenaan pajak,
diatur dengan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR RI. 11 itu, ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah setelah disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. 12. Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. 13 yaitu reward. Wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan pengurangan pajak karbon dan atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon. 14. Ketentuan mengenai tata cara perhitungan, pemungutan, pembayaran, atau penyetoran, pelaporan dan mekanisme mengenai pajak karbon, serta tata cara pengurangan pajak karbon atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. 15. Ketentuan mengenai subjek pajak karbon, alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim diatur atau berdasarkan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Pembahasan selanjutnya yaitu persiapan Indonesia dalam menerapkan pajak karbon. Yang pertama yaitu melakukan studi kelayakan dan penyusunan rancangan regulasi. Yang kedua, melakukan pengembangan sistem monitoring, pelaporan, dan verifikasi atau MRV. Yang ketiga, melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan konsultasi publik. Mekanisme penerapan pajak karbon di Indonesia. Yang pertama, skema cap and trade. Perusahaan yang emisinya di bawah batas emisi yang ditetapkan dapat menjual jatah emisi mereka kepada perusahaan lain yang melebihi batas. Jatah emisi ini dapat diperdagangkan melalui pasar karbon. Perusahaan yang melebihi batas emisi dapat membeli jatah emisi dari perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban emisi mereka. Yang kedua, skema cap and tax. Pemerintah menetapkan batas maksimum emisi gas rumah kaca atau CAP bagi perusahaan di sektor PLTU batubara. Jika perusahaan melebihi batas emisi yang ditetapkan, mereka akan dikenakan pajak karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi dari harga karbon di pasar karbon dengan minimum Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Tahapan implementasi pajak karbon di Indonesia. 2021 finalisasi regulasi dan mekanisme teknis termasuk pengembangan pasar karbon dan perdagangan karbon. 2022 pengenaan pajak karbon dimulai secara terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara dengan tarif awal Rp30.000 per ton karbon dioksida ekuivalen. 2025 implementasi penuh perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia. Instrumen pendukungnya seperti izin emisi atau SIE, dokumen yang memungkinkan perusahaan mengeluarkan emisi dalam jumlah tertentu, sertifikat penurunan emisi atau SPE, bukti bahwa perusahaan telah mengurangi emisi yang dapat dijual kepada pihak lain sebagai kredit karbon. Materi berikutnya yaitu pemanfaatan pendapatan negara dari pajak karbon. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca dari sumber emisi. Yang kedua, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga, investasi ramah lingkungan. Dan yang keempat, dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan sosial. Kesimpulan presentasi saya, pajak karbon merupakan langkah penting Indonesia untuk menekan emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Meskipun telah dimulai diperkenalkan sejak 2022, penerapannya masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh. Meskipun sudah ada penerapan terbatas pada sektor PLTU batubara, tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan rencana implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor yang dikenai pajak. Tarif awal yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per ton karbon dioksida ekuivalen menjadi langkah awal dalam upaya mencapai target emisi nasional dan global, sambil terus mempertimbangkan kesiapan industri dan kondisi ekonomi.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.